Selamat malam kawan-kawan OPM, Opini Pemuda Menengah dan kawan-kawan demokrasi and demokrasi dimanapun kawan-kawan berada. Salam demokrasi, salam Pancasila, salam penindasan rakyat, hidup rakyat Indonesia. Ini udah lama kita nggak berbincang-bincang ini sama kawan-kawan kita ya. Kali ini kita untuk bahas-bahas soal infrastruktur Indonesia dulu ini. Ya kan, karena infrastruktur adalah suatu peradaban yang paling penting, itu baik dari desa, dari pulau-pulau, maupun di dalam suatu negara itu sangat dipentingkan infrastruktur. Nah, kita ketahui bersama kan bahwa infrastruktur Indonesia ini sedang digenjot oleh pemerintah kita dalam hal pembangunan ini kan, baik itu dari Papua, Sumatera, ini semua digenjot ini. Masalah utang itu, masalah utang negara itu. Dan anggaran juga digelontorkan tidak sedikit. Bahkan untuk tahun 2023 ini, pemerintah menganggarkan melalui Kementerian Keuangan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 125 triliun lebih dikeluarkan untuk anggaran pembangunan infrastruktur. Seluruh Indonesia itu ya? Seluruh Indonesia. Kali, Pak. Per tahun. Paket ini. Per tahun itu. Per tahun. Tapi ya, lihatlah. Ya kan? Gimana kira-kira? Anjing, kalau per tahun itu bro, aduh. Kalau dibelikan papeda itu seluruh Indonesia lengket bro. Papeda, jangankan papeda. Aduh. Itu lunas kayaknya utang Indonesia itu. Iya, infrastruktur, pembangunan, pendidikan. Belum ada kayaknya yang tuntas ini bro. Tapi saya kurang sepakat sih. Kalau ya oke lah. Pembangunan infrastruktur secara fisik ya bagus kan. Tapi kita juga harus membangun infrastruktur SDM kita. Benar. Karena tidak ada gunanya ketika infrastruktur bagus, SDM kita ini tidak mumpuni, tidak mengimbangi apa yang menjadi tujuan negara dibentuk, kan begitu kira-kira. Sepakat. Sekarang jadi pertanyaan gini bro, pembangunan ini yang kita lihat pada saat ini realitanya dilakukan itu dari timur terus, yang dipertontonkan dipertunjukkan di timur terus. Diskriminasi. Iya tuh, Timur. barat. Contohnya Tol Sumatera. Lampung nggak tersentuh bro. Lampung. Ya. Tolonglah. Ya. Kita realistis sekarang bro. Ya tuh. Kasusnya lagi naik-naikin ya. Yang mana nih yang viral? Tuh, Yang- udah poin aja. Pembangunan jalan Mana? ini. Jalan lintas Sumatera ini bro. Ente takut? Ngapain takut? Iya di mana? Yang viral lah. Mana? Yang mana? gubernur. Ya Tuhan Yesus. Ya, Viral. bener, nggak apa-apa nih. Kita Gubernur Lampung. Kenapa? Ini realita bro. Tuh. 112 triliun tadi ente bilang ya? 125,18 triliun. 25 triliun. 125. Hah? Coy ya enggak tahu sih. Seluruh Indonesia. Indonesia ini berapa provinsi? Sekarang 38. 38. Berarti pembagiannya berapa per tahun? Enggak tahu lah. Satu bicara. provinsi. Woi, Itu kan banyak. ada berapa item ya, Sial. pembangunan rumah-rumah penduduk yang udah nggak layak huni, pembangunan air, baru drainase lah, pembangunan selokan. Jadi itu terbagi juga melalui Kementerian PUPR. Iya. Yang jadi pertanyaan kan begini. Yang kita bahas ini kan kita ini sebagai mahasiswa dan pemuda Indonesia yang Anjay. mengkritisi anjay. Gaya-gayaan kuliah aja belum tuntas bilang anjir. Sosokan lu. Tapi Kuliah kan aja belum selesai. ini saatnya generasi muda yang mengambil alih. Generasi tua udah dulu santai sudah, ngerokok sudah. Ya kan, jangan terlalu banyak makan duit lagi lah. Terlalu nafsu. Perut sebuncit tambah buncit lagi, Bu. Jadi kan ada yang bilang, memang kekuasaan itu ibarat ya. Iyo maksudnya kan. Tapi sekarang beda. Kalau dulu Ibarat onani nggak dapat enaknya. iya, kalau dulu masih bisa karena minimnya teknologi. Sekarang udah zaman 5.0 bro. Bisa diakses ya. Semua bisa ngakses. Kau mau di pegunungan juga masih bisa akses. Ngeri. Kau sampai sembunyi di bawah got juga masih terdapat pak. Kan begitu. Masih bisa didapatkan. Kan Berarti begitu. terlalu banyak sandiwara pemerintah ini ya. Berarti ada dugaan-dugaan korupsi ya untuk yang Korupsi terkhususnya di di mana? Lampung itu Lampung. Kalau saya berpikiran seperti itu. Karena ini sudah masa akhir jabatan bro. Masa akhir pak. Biasa itu. 5 tahun. Tapi Kan itu kalau sudah orang mau
Sesudah viral baru dijalankan. Oh, No viral lo justice. Iya, sepakat sama kita, Bang. yang bersuara dibungkam, yang bungkam ya, tidak biasa. dibiarkan bersuara. Udah biasa. Tapi hal-hal ini sudah seharusnya KPK mengambil kebijakan. Sepakat, Iya kan? tapi KPK Nah. juga perlu dukungan dari mahasiswa. Bahwasanya mahasiswa dan Iya. pemuda ini Bukannya KPK udah masuk apa? angin. Ah, itu saya nggak tahu itu. Masuk angin bagaimana nih? Iyalah masuk angin lah. Yang katanya pemberantas sekarang kan berkoalisi mereka Berkoalisi. Iya. untuk mengeruk duit. Sadis. Lah iya. Jadi siapa yang harus Saya sepakat situ karena apa? sekarang Gini. yang jadi pertanyaan, siapa yang harus kita percaya? Kalau KPK saja sudah tidak bisa dipercaya. Iblis, setan. Hah? Setan. Terus kita ngapain tiap hari bayar pajak? Ya. Untuk membiayai pembangunan dan pendidikan di Indonesia ini supaya meningkat. Ikan Supaya lebih baik. Negara ini kan dikuasai sama segelintir elit. Kalau orang Papua bilang kos, Shadow government. bro, kalau orang Papua bilang kos stop tipu-tipu beta. Itu. Jadi di Indonesia ini Tuhan saja mereka tidak Itu? percaya. Iya, di Indonesia ini. Iyo. Benar, ini benar Serius, sudah. di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang kita bicarakan itu kan kasus Lampung. Yang tadi seminta abangnya Yusuf sampaikan itu, iya kan? Ya kira-kira itu ya ada kong kali kong lah, kira-kira ya ada kong kali kong antara aktor-aktor intelektual ini yang di Yang daerah lucunya sana. gini, bro, dia tahu salah, tapi sok pakai justice hukum. Sosokan. Sosokan ya. Dia salah belagu lagi. Dia punya logika bagaimana? Kalau kata Rocky Gerung, kalau kata Bung Rocky Gerung, udah tolol makin tolol. Dungu ya. Dungu. Kok dungu? Seperti kata Rocky Gerung, kalau dia jadi presiden yang pertama kali dibubarkan apa? DPR. Karena nggak berfungsi, nggak bisa anggaran negara doang. Yang untuk pembangunan segala macam. Tuh juga banyak yang terbengkalai. Salah satunya apa yang lagi viral? Lampung, bro. Aduh, Lampung sih Hanya sebenarnya Lampung, sih. iya. Itu yang kelihatan. Di Indonesia Timur Kalau juga banyak. di kok. cross check ini semua banyak yang kebongkar pasti. Banyak. Kan begitu kira-kira. Cuman kan harus satu persatu kan begitu kira-kira. Tapi memang negara ini, sistem negara yang selalu membodohi rakyatnya. Gak gini loh bang, sepakat. negara ini punya duit banyak. Tetapi para stakeholder ini salah memimpin. Ya mereka mementingkan kepentingan pribadi. Sampai-sampai ada utang negara loh. Cobalah buka itu. Salah Berapa? memimpin apa memang disengaja? Salah memimpin. Soalnya orang yang paling berpotensi untuk merusak negara adalah orang-orang cerdas. Ya benar. Karena mereka Iya, semua mereka punya kan. Benar. Polisi Semua punya. Polisi punya, Media orang punya, media ya. punya. Ya kan, yang paling berpotensi merusak suatu negara lah orang-orang cerdas, bukan orang-orang bodoh. Benar. Nah, orang cerdas itu membodohi orang yang bodoh. Makanya kita semakin kita yang benar pun kita suarakan juga. Coba lu bayangin, lu orang mana bro? Sumatera tuh? Sumatera. Kalau jalur Bang. darat lewat Lampung. Iya. Cuman kan enggak. Lu bayangin dengan enggak lah. weh dengan infrastruktur jalan seperti itu weh. Kan udah jalan tol. Tapi jalan Lampung Dia bagus. begini, aduh, itu kita kayak naik kapal. Mungkin di dalam Ngadepin ombak. Iya ya. Tapi anggarannya udah keluar. Berapa jumlah anggarannya? Anggaran itu satu tahun itu 1 Untuk triliun perawatan, untuk untuk perawatan. perbaikan dan pembangunan jalan. Banyak Sekitar kali, itu untuk sekitar 5.000 kilometer. 1 T. Bang. 1 T. 1 tahun. Dia udah 4 tahun menjabat berarti 4 T. Berarti ada penyalahgunaan. Kan seperti yang Iya, saya kan? bilang, toh 4 T beli papeda 1 Indonesia lengket. Lengket Ya lah. toh? Lengket. Tapi kenyang kali itu ya. Wih, 1 Indonesia lengket. UMKM jalan. UMKM jalan. Iya tuh. Iyo. Apa lagi? Lalu fungsi KPK dipertanyakan. Itu dia. Sedangkan KPK tadi seperti inti bilang, Nggak ada. nggak bisa dipercaya lagi. NKRI ini negara kepolisian Republik Investor. Ya kan? Ah. Coba, negara kepolisian Republik Republik Investor. Iya. Tapi gini loh bang, jangan salahkan KPK juga. Salah, kita fokus, salah. ada kejaksaan Enggak. kepolisian juga. Enggak, Kita harus tetap- salahkan mereka. Tetap kita harus Iya. berada di oposisi dari Oposisi. pemerintah dan oposisinya pemerintah. Iya. Karena gini iya. bro, kenapa kita berbicara tentang KPK? Karena ini apa? Fungsinya. Institusi Fungsi mereka yang kontrol. menangani ini. Sepakat juga. Masa polisi nggak punya tupoksi di Cuma, situ. jujur aja kalau aku untuk sekarang ini ya KPK aku Jangan-jangan nggak polisi percaya. Coba. Nggak percaya KPK kepolisian kejaksaan itu bullshit. Iya. Percaya. Aku nggak percaya. Lu lihat apa kabarnya? Sampai polsek datangi rumah
orang tua ini, salah satu teman kita yang memviralkan, yang mengkritik pemerintah yang mau dibungkam. Jangan-jangan abis ini kita lagi nih kawan-kawan. Takut aku. Woi, kita sudah capek menghadapi keadaan itu. Lawan. Atau tes case mau tangkap. Tapi ngeri kali itu. Berarti ini bukan negara hukum dong. Ya, ini bukan negara Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya gini, Iya, kan? bro. Waduh. Negara Bhinneka milik para penguasa, Bang. Ya, lu sakitin hati gua, tangkap. Telinga dan mata itu lebih tajam di internet. Kan begitu. Daripada langsung. Dikit-dikit viral, Dikit-dikit viral baru diungkit, dikit-dikit viral baru diusut. Mau jadi apa negara ini? Terus Oh, berarti kalau nggak viral nggak diusut ini. Iya. Iya kan? Buat apa ini? Karena tekanan publik mungkin ya, Buat Bang ya. apa Iya, institusi KPK? Buat apa kepolisian, cybernya? Buat apa tim cybernya untuk mencari apa problema-problema kan? itu? Iya, kesalahan-kesalahan. Berarti Itu juga harus masyarakat. Catatannya- Catatannya ya polisi harus memperbaiki tim cybernya, Pak. negara gagal. Negara gagal. Dalam- Pemerintah pada saat ini gagal dalam pembangunan dan pendidikan. Saya nyatakan itu. Nggak takut ini, Bang, kalau macam Weh. habis kita bicara ini. Nggak takut nggak? Saya ini mahasiswa. Capek Agen of begini. change, ya? Aduh kawan nih. Ini negara demokrasi. Semua orang bebas berkomentar. Siap. Kita dilindungi negara undang-undang. Gagal Gagal. untuk pembangunan. Saya tegaskan. Tegas sekali. Terus yang Iya. berhasil siapa? Ya? Yang Yang berhasil. gagal, yang berhasil siapa? Yang berhasil rakyat lah. Iya kan, yang berhasil. Enggak, yang berhasil investor. Investor lah, cukong-cukong. Woi, kalau bahasa Medan bilang, itu cukong kurang ajar. Cukong kurang ajar yang menguntungkan diri sendiri tapi menyengsarakan rakyat. Tapi kalau abang ini cocok jadi gubernur Medan ini ya, Bang ya. Woi, saya tidak mau. Oh, tidak mau. Tidak mau, nanti saya didemoin. Enggak apa-apa, demoin Bali. Saya suka demoin orang kok saya didemoin. Mana mau saya? Tapi gini loh, Bang, kalau kritik itu harus ingin menjadi pemimpin. Iya kan, biar yang salah itu dirubah. Saya memimpin dari bawah saja, Oh, dari jangan bawah. dari atas. Oh, berarti Nanti lupa abang- daratan. abang memberikan Ya solusi toh. aja ya? Ketua Jangan RT, dari ketua RT atas. lah. Ketua RT aja kepala desa, toh. Minimal kepala desa atau kepala ini. Oh, berarti Jokowi gagal. Hah? Sudah jelas dia kepala negara kok Gubernur masih. Lampung Masa gagal. harus perjelas? Gubernur Lampung gagal. Jelas gagal. Jokowi gagal. Gagal dalam segi aspek apapun. Gagal. Karena yang melantik gubernur Lampung itu adalah Jokowi di Istana Presiden. Berarti 2024 Ganti presiden. Ay, masuk barang itu, Pak Bos. Iya dong, jelas, Pak. ganti presiden. Ngapain kita mempertahankan orang yang mengisap darah rakyat secara perlahan? Anjay. Bahasa gue kritis banget ya. Kurang ajar. Tapi stop pilih partai itu ya, partai yang itu ya. Ih, Pejabat dekat Istana Presiden. Tahu nggak singkatannya itu apa? apa? Pejabat dekat Istana Presiden. Nah, udahlah, nggak usah lah disebutkan. Jangan setengah-setengah kau, bro. Oh, takut? Kau Bukan menantang takut. saya? Bukan takut, maksudnya biar. Kalau ini lawan partai, beda. Oh, ini lah partai beda. Partai beda. Oh, yo. Partai ini beda, Pak. Berarti Oh, ini berarti- otoriter ya, Bang ya. Oh, Oh. ya. Ngeri ya. Sudah Orang jelas. Partai. Ada orang yang pernah mengatakan, salah satu orang mengatakan, kurasa beritanya udah dibungkam. dibungkam. Dia pernah mengatakan, negara ini sebenarnya bukan dikuasai oleh presiden. Tapi Orang nomor satu itu bukan presiden, tapi partai. Negara yang dikuasai oleh itu. Presiden itu tunduk sama partai. Ngeri kali bahasa Iya dia. dong. Iya Berarti dong. gak ada guna orang-orang yang di Senayan ya? Jelas. Udah dibilang Rocky Gerung kalau dia jadi presiden, yang pertama kali dilakukan apa? Membubarkan DPR, gak guna. Ngabisin anggaran negara. Ketua DPR dari partai mana tuh? Jangan. Aduh. Jangan merambat ke sana, Bro. Aneh juga takut ini. Masa depan masih panjang ini ya, Bro. Iya, ada juga takut nih. Depan rumah kita kan ada anggota DPR RI satu dari yang warna merah tuh. Walaupun kalau masuknya cuma sebentar, tapi masa depan panjang ini. SKC kan nggak keluar nanti, Bro. Sisa. Masalahnya dicari pasal yang paling berat. Itu dia. Dicari junto lagi, Pak. Iya. Udah selesai kayaknya nanti agak seram juga nih bahas-bahas ini nih. Jadi gimana tadi kuncinya gimana? Jadi solusinya untuk ke Lampung ini gimana? Solusinya dari Solusinya gua, untuk ke jalan ke Lampung. buat masyarakat Ini ya, kawan-kawan. ini apa solusinya buat Lampung?
solusinya buat pemerintah pusat apa? Kalau aku dari segi ininya aja, Tapi bro. enggak lah, salah bahasa saya. Solusi ya biar mereka yang cari. Iya, Oh, maksudku aku berbicara bayar kok, bayar dari pajak. dari segi mahasiswa dan pemuda kan begitu. Menurutku ini adalah salah satu contoh masyarakat yang terutama pemuda dan mahasiswa Ya. yang berani berkomentar Ah. walaupun didiskriminasi oleh salah satu pihak kan begitu kira-kira. Untuk kebaikan daerahnya sendiri. Untuk pembangunan itu supaya maju. Kan begitu kira-kira. Itu. Kalau saya ya inilah salah satu contoh. Ya masyarakat Lampung saya harap semua orang bisa seperti dia menyuarakan apa yang perlu disuarakan. Untuk kebaikan daerah Lampung itu sendiri. Kan begitu. Dan begitu juga dengan daerah-daerah lain. Jangan takut dibungkam. Ini negara demokrasi, kita dilindungi undang-undang. Pancasila sudah mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi tidak ada keadilannya. Ngeri kali ya. Adil itu kan bisa didiskusikan. Iya. Saya yang bisa didiskusikan lagi tuh, tidak bisa lagi. Kalau Tadi ini saya bilang closing statement kok panjang apa? Kalau apa ini dari Bung Celo Kayak ini? panjang itu. Garis apa benang merahnya apa ini? Soal infrastruktur ini. kalau untuk infrastruktur di Lampung ya kita mau gimana lagi? Harus penegak hukum harus bertindak tegas lah. Yang terutama di daerah Lampung dulu. Pihak kepolisian, kejaksaan. Nah, itu kan fungsi mereka ke situ. Wilayah hukumnya, ya kan? Nah, itu sudah seharusnya ada teguran-teguran keras dari Kapolri lah. Iya kan? Karena proyek yang mangkrak ini bukan bernilai jutaan tetapi miliaran. Itu. Bahkan triliunan. Iya, bahkan triliunan. Oke. Cocok. Dan ini untuk kepentingan masyarakat, Ya, bukan iya. untuk kepentingan pribadi. Kesejahteraan Kan ini untuk kesejahteraan rakyat. Karena mereka disumpah loh. Bukan kesejahteraan Apa? pribadi. Untuk kesejahteraan rakyat. Tai, gue bilang kesejahteraan. Tai. Kesejahteraan. Anjing gue bilang kesejahteraan. Yang begitu, rakyat. bro. Berarti ini negara investor. Negara kepolisian Republik Investor. Negara kepolisian Republik Investor. Jangan begitu nanti DPR buat Enggak. Tapi aku sepakat itu loh bahasa. Pemerintah nggak boleh Lihat dikritik ya, lagi. kenapa aku bilang negara kepolisian Republik Investor? Lihat di beberapa instansi pemerintahan diisi oleh pati-pati Polri semua, Bos. Benar, itu benar. Salah satu Kementerian Dalam Negeri, salah. Ya, terbuka. Makin panjang ini, bro. Ini makin panjang nanti. Dipotong ya. Nanti dikat ya, dikat. Ya. Makin panjang nanti nih. Wah, oke. Ketua KPK. Ketua KPK. Cok. Apa nih? Iya. Apa nih? Polri juga, Bos. Apa nih? Mau masukkan tentang apa nih? Apa? Pati Polri tadi, Oh. petinggi Polri. Masukku ketua Investor itu tadi, itulah yang mendanai seluruh peradaban Indonesia ini. Makanya aku bilang ini, sistem kita ini sudah dikuasai oleh satu organisasi atau satu kelompok. Benar. Sepakat. Cuman kan itu tidak terlihat. Iya. Shadow government. Benar. Ya kan? Iya. Jadi ya pesan saya sama pemerintah Republik Indonesia melalui Bapak Insinyur Joko Widodo ini kan karena sudah mau habis periode ini di Kabinet Indonesia Maju. Karena begitu juga visi dari Indonesia ini adalah di 2024 menjadi Indonesia Emas. Harapan kita sebagai pemuda, harapan kita sebagai warga negara, harapan kita sebagai mahasiswa, tentu kita sangat berharap. Ya kita nggak salah dong berharap sama pemerintah, walaupun itu harapan kita ini bisa direalisasikan ya katakanlah 49%. Benar. Harapan kita ini SDM dulu yang dikembangkan, dimajukan, baru infrastruktur mengikuti. Jangan sampai pembangunan fisik lebih diutamakan ketimbang pembangunan SDM. Ngiri. Itu yang paling penting. Pembangunan visi, ngiri. Fisik lah, Benar. pembangunan fisik lah. Kita nggak kalah soal pembangunan fisik. Benar. Tapi ya SDM kita Jangan keras-keras, Bu. Jantung dia udah punya Ah, penyakit enggak. jantung. Nanti mati anak orang. Ente. Jadi kadang-kadang. gitu aja kan? Itu aja sih dari saya, Bro. Oke. Jadi ada lagi tambahan? Enggak. Cuma Ada lagi tambahan? Jangan terlalu panjang-panjang lah, komentarnya kita dicari loh. Oke. Iya kan? Sahabat-sahabat opini pemuda menengah ini agak-agak sedikit keras ya. Ini karena kekecewaan kita terhadap pemerintah saat ini. Apalagi soal pembangunan infrastruktur. Kita tidak bilang tidak penting. Ini penting.
penting, sangat penting, tapi lebih penting lagi soal kualitas SDM kita. Jangan pemerintah kita yang membodohi rakyatnya dengan sistem tadi. Nah, begitu kira-kira. Salam demokrasi, salam Pancasila.